Kita lanjutin ya. Jadi kembali lagi tadi ada namanya tanzimun nasl. Itu mengatur, itu boleh ya untuk mengatur jarak karena kondisi ekonomi atau kondisi kesehatan anak. Makanya konsultasi kepada dokter kandungan atau bidan, mengatur dengan pil KB, dengan kondom atau dengan suntik, itu mengatur. Sedangkan membatasi tahdidun nasl ini yang diharamkan. Bahkan bisa jadi membatasi itu memutuskan supaya seumur hidup tidak punya anak, karena dengan cara tertentu, spiral atau apalah, saya nggak tahu itu sterilisasi namanya atau apa, supaya suami indung atau istri indung telurnya itu tidak bisa menetas, atau suami itu tidak bisa memberikan sperma kepada istri karena dengan cara seperti itu, begitu ya. Jadi diputus supaya nggak punya anak. Nah ini nggak boleh, kecuali ada alasan tertentu penyakit, ya alasan tertentu penyakit yang bisa membolehkan, gitu ya. Misalnya kanker atau apalah, gitu ya. Kalau spermanya mengandung kanker, spermanya mengandung penyakit berbahaya, nah itu lain ya. Tapi kalau nggak ada alasan-alasan yang kuat, itu tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Itu ya tentang masalah membatasi anak. Kemudian masalah tentang hukum nikah tadi kan ada 5 ya, sesuai dengan niat caranya. Ada wajib, sebagai dijelaskan oleh pemakalah, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Pertanyaan tadi tentang masalah nikah yang haram. Nikah yang haram itu sebenarnya di sini udah dijelasin di makalah, bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mau melaksanakan kewajiban berumah tangga. Ya, jadi memang dalam rumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Setelah saya terima nikah kawinnya fulan bin fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai misalnya, maka hukumnya berubah tuh. Tadinya orang lain menjadi suami istri, tadinya orang lain jadi mantu mertua, jadi besan dan sebagainya. Berubah status setelah akad nikah. Maka setelah itu pun hak dan kewajiban terjadi pada suami, terjadi pada istri. Jadi kalau seperti tadi mempermainkan istri atau istri mempermainkan suami, tidak memenuhi kewajibannya, berarti niat dari awalnya pun sudah salah. Maka itu haram hukumnya menikah seperti itu. Ya, untuk mentelantarkan, untuk KDRT, untuk kekerasan dalam rumah tangga, ya, tidak menggauli istrinya, atau juga dia menikah karena dendam gitu ya. Karena dulu pernah dia sakit hati, tapi karena dia sudah jadi perawan tua, umurnya udah 40 tahun, dia dinikahin sama dia tuh. Sakit hati, dia waktu masih 20 tahun dia melamar, ditolak. 40 tahun belum nikah, dia lamar lagi tuh. Tapi niatnya untuk menyakitinya. Wah, kalau gua nikah sama lu nanti setiap hari gua akan, maksudnya bahasa kasarnya, siksa. Ya, KDRT tadi. Nah, itu hukumnya haram. Ya, apalagi tadi yang dipermainkan ya, apa tuh tadi? Ya, kadang-kadang ingin kembali lagi, kadang-kadang mau nikah lagi. Ini mempermainkan, jelas hukumnya haram. Nanti juga ada dalam materi kita ada nikah yang diharamkan. Ya, macam-macam nikah yang diharamkan. Nikah waktu ya haram ya, misalnya membatasi waktu seperti mut'ah, atau juga dalam hal untuk menyakiti, itu juga termasuk haram. Nanti nikah-nikah yang haram itu nanti ada di bab selanjutnya ya. Ya, itu insyaallah. Demikian ya, sudah selesai ya. Apalagi selesai, ada pertanyaan tambahan? Ya, hikmah nikah sudah selesai tadi ya. Ya, hukum nikah ada 5, wajib karena ini, sunnah, haram, mubah, makruh sesuai dengan ciri-cirinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah ya? Ada lagi?